aku Tiara dari kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kalau teman-teman diminta untuk menyebutkan tokoh proklamasi, kebanyakan dari teman-teman mungkin bakal nyebutin Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sutarjo, Said Timalik, dan sebagainya. Nggak salah sih, tapi tahukah teman-teman kalau misalkan ada seorang pemimpin PKI asal Sumedang yang ternyata turut andil loh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Emang bisa? Emang boleh? Siapakah tokoh tersebut? Ya, bener banget. Tokoh tersebut ialah Wikana. Namun, pernahkah kalian mendengar nama tokoh tersebut? Ia adalah seorang pemuda misterius yang turut berperan dalam mendorong golongan tua seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Sutarjo, dan kawan-kawan untuk segera membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemisteriusan Wikana ini bukan terkait dengan hal gaib, melainkan karena sosoknya yang hilang setelah Soekarno membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kendati demikian, warisan nama Wikana tidak sebesar andilnya saat memaksakan Indonesia untuk segera lepas dari cengkeraman tangan penjajah. Ia pun tidak begitu dikenal layaknya pejuang kemerdekaan lainnya. Berikut ceritanya. Wikana dilahirkan di Sumedang, Jawa Barat tepat pada 18 Oktober 1914. Ia adalah putra dari Raden Haji Sulaiman, pendatang dari Demak, Jawa Tengah, yang merupakan seorang priai terhormat, seperti yang dikutip dalam buku Pahlawan-Pahlawan Bangsa yang Terlupakan, karangan Johan Prasetya. Wikana dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas. Bagaimana tidak? Ia pernah belajar di sekolah Belanda ILS yang merupakan sekolah dengan seleksi terketat saat itu. Bisa dibayangkan, teman-teman? Keberuntungannya untuk mengenyam pendidikan di ILS tidak semata-mata karena privilege ayahnya yang seorang priai atau bangsawan di Sumedang. Ia bisa diterima di institusi pendidikan bangsawan Eropa karena kemampuan berpikirnya yang cukup cerdas. Dilansir dari berbagai sumber, setelah lulus dari ILS, Wikana melanjutkan sekolahnya ke Mulo, hingga lulus dan menjadi salah satu pemuda satelit Bung Karno di Bandung. Selain pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah ternama dengan nama besar, Wikana juga pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI bawah tanah di Jawa Barat pada akhir 1920-an. Saat itu, ia berkawan dekat dengan tokoh PKI bernama Widarta yang merupakan penanggung jawab PKI di wilayah Jakarta. Bukan hanya sebagai anggota PKI, Wikana juga pernah bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono pada tahun 1931 pasca penangkapan Soekarno. Ketika Barisan Pemuda Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo didirikan pada 1938, Wikana terpilih loh sebagai ketua pertama. Melalui sikap Wikana yang anti-kolonialisme membuat dirinya aktif di berbagai organisasi politik dengan terang-terangan melawan Belanda. Dilansir dari Wikana memiliki koneksi yang cukup luas hingga bisa melobi Tentara Angkatan Laut Jepang atau Kaigun untuk meminjam rumah dinas Laksamana Tadashi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 daerah Menteng. Rumah tersebut dipilih lantaran memiliki keamanan yang terjamin, mengingat Maeda merupakan kepala perwakilan Kaigun dan memiliki simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, ia juga berperan untuk meyakinkan tentara Jepang agar tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan proklamasi. Di tengah kesibukan Wikana mempersiapkan segala kebutuhan untuk proklamasi kemerdekaan, sempat-sempatnya Wikana beradu argumen dan bahkan dibentak oleh Soekarno. Saat itu, Wikana hanya berupaya meyakinkan Bung Karno dengan sedikit mengancam agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tersinggung dengan ucapan Wikana, Presiden Soekarno pun sempat naik pitam. Berikut percakapannya.
Setelah Indonesia merdeka, kehidupan Wikana begitu rumit guys. Ia menghilang dan baru kembali setelah DN Aidit melakukan pledoi terhadap kasus Madiun 1948 yang mulai digugat oleh Jaksa dari Mutiara pada 2 Februari 1955 saat Aidit mulai mengembalikan kejayaan PKI. Wikana perlahan-lahan mulai tersingkir dan dianggap sebagai golongan tua yang tidak progresif. Saat itu, PKI mulai nasionalis dan dekat dengan Presiden Soekarno. Wikana pun diketahui sempat tinggal di Simpangan Matraman Plansun dalam keadaan miskin dan tidak memiliki apa-apa. Pada 1965, Chairul Saleh yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri menarik Wikana agar menjadi anggota MPRS. Beberapa pekan sebelum peristiwa G30S terjadi, Wikana bersama beberapa delegasinya berkunjung ke Peking, Cina untuk menghadiri Hari Nasional Negara tersebut. Namun, teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi saat itu? Ternyata, di tengah kunjungannya, Wikana bersama beberapa delegasinya mendapat kabar nih bahwa PKI dituduh bersalah dalam aksi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal. Ia pun terpaksa kembali ke Indonesia dengan meminta delegasi-delegasi lainnya untuk stay di Peking. Tak sampai setahun kemudian setelah peristiwa G30S terjadi, pria yang dikenal memiliki rambut klimis dan berkacamata tersebut ditahan di Kodam Jaya dan diizinkan pulang kembali. Namun, tak berapa lama kemudian, tentara tak dikenal datang ke rumahnya di Jalan Dempo nomor 7A Matraman, Jakarta Pusat untuk menjemputnya. Tak sampai di situ, hingga saat ini keberadaan Wikana masih belum diketahui dan dinyatakan hilang.